Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel aku. Udah lama banget aku nggak cerita-cerita malam nih guys. Dan hari ini aku mau cerita lagi ke kalian. Mau cerita-cerita sama kalian lagi ya guys ya. Kenapa sih aku udah lama banget gak bikin video cerita-cerita malam? Karena memang benar-benar beberapa waktu ini dikarenakan satu rumah juga flu, nggak enak badan gitu, jarang banget bikin video kayak gitu loh guys. Dan juga kalau misalkan libur pun nggak sempet banget karena kan biasanya hujan. Kalau hujan itu aku bener-bener nggak bisa bikin video ya, karena bener-bener kalau di luar kalau hujan itu takut kameranya basah atau gimana gitu, entah HP entah kameraku basah gitu loh guys. Jadi hari ini aku mau cerita tentang kalian tentang beberapa hari ini ada yang viral di TikTok karena masalah majikan ya guys ya. Aku kasih tahu ke kalian viralnya. Kemarin itu viral banget tentang masalah mbak-mbak TKW Taiwan yang satu kontrak terus ngelanjut kontrak baru, yang ngomong tentang masalah video. Bentar ya guys, tak cari dulu. Nih ya guys. Nih ya guys. 养弟弟，然后要顾阿嬷，结果你说你也要跟着吃，有时候我自己都舍不得吃，然后因为你要吃，我也舍不得买，因为我要给好多人吃，那都是钱呢，又不是花你的钱，你就没感觉啊。吃没关系的吧，你要不要吃没关系，没关系，不要吃没关系。我知道啊有错。所以我问你，你一开始来说你只要吃白饭跟辣椒是为什么啊？然后你现在什么都吃了，什么都给你了，然后我们要吃什么你也要跟着吃，然后跟你说不能吃什么，你还很生气，觉得我为什么会这样对待你？我们家肉吃很多，然后也代表你也可以肉吃很多吗？那你现在是不是只要吃辣椒跟白饭就好了？我只要给你辣椒跟白饭，其他都不用给你，因为你自己说你来的时候就说你只要吃辣椒跟白饭啊，不是吗？Nah itu ya guys, videonya udah beberapa hari ini tuh kayak viral banget mbak itu, dan soundnya itu juga dipakai mbak-mbak lain, jadi sering banget ke FYP di TikTok aku guys ya. Aku mau membahas tentang masalah ini ya guys ya. Kalau aku jadi mbaknya, aku nggak bakal mempermasalahkan majikan itu. Kenapa guys? Dari pertama juga aku datang ke Taiwan, orang sini tuh duit 1 NT aja dipermasalahkan, apalagi tentang masalah makanan yang harganya mahal dikit gitu. Kalau aku nih ya, dari awal datang ke Taiwan, setidaknya kalau majikan memang benar-benar pelit, aku tuh tahu diri guys. Kenapa aku bilang aku tahu diri? Mending aku beli pakai uang gajianku sendiri gitu loh, uang gajiku sendiri gitu, daripada aku harus nungguin majikan yang nggak seberapa ngasih ke kita. Aku tahu memang kewajiban majikan itu wajib banget ngasih kita pembantunya makan. Tapi di sisi lain, tahu sendiri, kita ini berada di negara serba hengkue. Cekehengkue, nekehengkue, samoto hengkue. Mereka itu selalu bilang seperti itu gitu loh guys. Jadi kalau menurutku mendingan kita beli sendiri gitu loh. Karena jobku yang satu kontrak ini nih, aku dapat majikan yang super duper pelit. Dan kan aku kan kerja di majikan yang kontrak ini 2 tahun setengah kan. Benar kan aku habis kontrak juga. Dari awal juga mereka itu pelit masalah duit makan ya, karena aku kerja dulu kemarin itu di RS selama 2 tahun. Jadi kayak intinya majikan itu ngasih uang makan. Itu pun aku pernah ada drama-drama uang makan itu ya guys. Dramanya itu selama aku 3 bulan kerja di sini, baru 3 bulan kerja di kontrak ini. Jadi mereka itu kayak intinya mau licik gitu loh guys, karena kan kita udah perjanjian kita sebulan ini segini sekian, dan dia itu ngasihnya tidak sesuai dengan perjanjian awal kita, dia ngambil kita di agency gitu loh. Jadi di situ aku tuh kayak oke lah, sebulan 2 bulan, aku 3 bulan aku masih sabar, tapi lama-lama kayak nggak sabar gitu loh guys, dan akhirnya aku ngadu ke agency, dan akhirnya majikan ngasih uang makan yang sebenarnya selama di rumah sakit itu.
Nah, berjalannya waktu si kakek kan habis kontraknya di rumah sakit ya. Jadi aku pulang ke rumah dia. Dan mulailah seperti itu lagi, malah tambah parah, guys. Jadi di rumah itu aku itu dikasih uang makan sehari 100 NT. Itu nggak cukup, guys, buat beli sarapan, buat beli makan sore, makan siang tuh nggak cukup. Itu paling dapat satu satu pientang doang buat makan siang ya, guys ya. Tapi aku itu tuh oke lah, kita jangan mempermasalahkan waktu ini gitu loh, setahun ini gitu. Nanti kalau misalkan udah waktunya tiba, selesai kontrak ini, aku mau ngomong sama agensi tentang semuanya gitu loh. Karena aku tuh males banget berdebat, aku udah males banyak banyak ini itu gitu loh. Males banget bertentangan sama mereka, pasti semuanya itu ada waktunya gitu loh, guys. Jadi selama ini aku kayak beli makanan gitu cuma dikasih 100, kadang dikasih kadang enggak gitu. Aku tuh beli pakai uangku sendiri, guys. Dan aku tuh beli di depan mata dia. Itu tuh kayak makan makanan yang menurut dia mahal ya, guys. Kadang kalau aku lagi pengen banget beli KFC, kadang-kadang aku beli McD, itu tergantung. Kadang-kadang juga aku beli banyak jajanan gitu ke rumah gitu. Aku tuh nggak pernah apa-apa nunggu majikan ya, guys. Kenapa? Karena tahu sendiri, di sini tuh orang sini tuh pelit, duit 1 MT aja dipermasalahkan gitu loh, guys. Apalagi banyak ini ya, memang sih nggak semua majikan seperti itu. Juga ada majikan yang baik, tapi nggak semuanya, guys ya. Nggak semua orang itu dapat keberuntungan seperti orang-orang yang dapat beruntungnya gitu loh. Pasti aja ada ujiannya gitu loh, guys. Jadi aku tuh selalu kayak makan-makan, aku nggak pernah nawarin mereka. Kenapa? Duitku ngapain aku harus nawarin dia? Kan gitu. Jadi aku kayak gitu, guys. Aku nggak mau banyak perdebatan, nggak mau banyak ini. Nanti setelah kita selesai kontrak, agent jemput kita ngomongin semuanya ke dia di depan dia gitu loh. Jadi ya itu sih versiku sendiri ya, guys. Nggak tahu ke kalian masih kayak intinya masih menunggu majikan apa enggak, apa gimana, mengharap majikan ngasih ke kalian apa enggak. Ya menurut aku nih ya, pesan aku buat kalian, mending daripada kalian menunggu seperti itu nanti sakit hati, mendingan kalian daripada lapar, kalian beli, ada uang kalian beli pakai uang kalian sendiri gitu loh, guys. Jadi ya apa salahnya gitu, apalagi kalau kalian bisa masak di rumah. Misalkan kalian beli kangkung seikat, apa kalian beli apa kek gitu yang bisa dimakan, telur apa segala macam yang bisa dimasak. Kalau kalian masih bisa masak tuh oke, guys, nggak terlalu mahal juga gitu loh. Apa yang jangan menyiksa diri kalian sendiri dengan kalian menunggu majikan sedangkan perut kalian lapar. Jangan, guys, jadi penyakit gitu loh. Kalau menurutku jadi penyakit nanti ya, kasihan kalian juga gitu loh, guys. Jadi bener-bener seliburan banget gini loh. Jadi kalau menurut versiku nih ya, kalau majikan udah nggak baik gitu, biasanya mereka itu menunjukkan nggak ketidakbaikan mereka itu kalau kita mau finish biasanya. Dari situ tuh aku juga nggak mau tambah kontrak. Kenapa? Karena dari situ aja udah kelihatan gitu loh kalau majikan ini nggak baik gitu loh. Mendingan udah gitu. Karena majikan biasanya kalau di kontrak kedua itu udah berubah drastis. Tidak seperti pertama kali kita datang gitu loh. Udah beda, semuanya beda. Karena kenapa? Dia merasa kalau kita itu udah lama di sini terus udah gak banyak gaji kita gitu loh. Dia merasa seperti itu. Padahal kita tuh ngasih jasa ke dia, nggak gratis gitu loh. Kadang gitu ya, guys. Jadi kadang-kadang aku juga gimana ya ngomongnya juga. Emang orang sini seperti itu, guys. Jadi jangan heran, jangan apapun. Kalau kalian masih bisa mampu beli sendiri, belilah. Jangan sampai kalian menahan lapar cuma gara-gara majikan kalian. Gitu aja. Kalau aku ya, itu kalau aku. Itu buat kalian-kalian yang baru datang juga dari Taiwan. Kalian ngerasa masih nunggu majikan harus ngasih kalian ini, jangan. Kalau ada uang beli. Jangan sampai kalian kelaparan, apa itu nggak bagus. Bikin kalian jadi sakit, guys. Kita kerja harus sehat gitu loh. Jadi kalau menurutku aku seperti itu ya, guys. Jadi karena aku tuh di kemarin juga pengen banget bahas video ini ya, guys. Tapi cuman karena belum ada waktunya, aku juga lagi males, juga banyak ini. Dan hari ini aku ungkapkan semuanya, guys. Oke? Pesan aku sih gitu, guys. Jangan pernah menahan lapar. Kalau misalkan majikan kalian pelit, kalian beli sendiri pakai uang kalian. Tuh, jangan pernah menahan lapar karena bisa bikin sakit gitu loh. Kita kerja di sini, mengeluarkan tenaga, begadang malam, sering begadang, malam kerja, siang kerja, pagi kerja, istirahat tidak cukup. Kalian harus cukup makan. Kalau enggak, kalian bisa-bisa sakit gitu loh. Jadi pergunakanlah
uang kalian buat makan, enggak seberapa kok guys, apalagi kalau kalian bisa masak gitu, gampang banget gitu loh makanan, karena kita orang Indonesia makan tuh gampang gitu guys. Kenapa? Karena kalau masalah daging sapi itu loh guys, orang Taiwan tahu sendiri, daging sapi kan emang di Taiwan itu mahal ya guys ya. Ya gimana kalau misalkan daging sapi mahal, ya mereka pasti ngomong ya kan, karena mereka juga makannya secuil-secuil gitu kan. Belilah sendiri guys, kalau kalian mau lebih banyak makannya, belilah. Murah kok kalau misalkan kalian beli di pasar, kalian masak sendiri, murah, bener murah. Menurut mereka mahal, tapi menurut kalian nanti pasti murah, kalian tahu sendiri. Itu loh guys. Oke, segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku, yang udah support aku. Terima kasih banyak, semoga kalian diberikan kesehatan selalu, kebahagiaan selalu, rezeki yang lancar. See you the next time. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bye bye.